Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rezki dengan NPM 251010170. Saya dari program studi teknik industri dari kelas 2F. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Abdullah, yaitu tentang analisis terintegrasi, mata kuliah material teknik. Yaitu di sini kasusnya ialah sebuah produk industri mengalami kegagalan karena kombinasi material yang tidak cukup kuat, adanya korosi, dan proses manufaktur yang kurang tepat. Kegagalan ini menunjukkan bahwa banyak faktor material yang saling berkaitan. Ya, di sini ada 6 pertanyaan. Itu yang pertama, penyebab utama kegagalan produk. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu material yang kurang kuat. Material yang kurang kuat atau salah pemilihan paduan, sifat mekanik tidak memenuhi kebutuhan desain. Yang kedua yaitu korosi yang merusak dan memicu mekanisme. Korosi merusak dan memicu mekanisme seperti korosi celah atau korosi kelelahan, atau bisa disebut dengan stress corrosion cracking. Dan yang ketiga yaitu cacat pada tingkat atom. Cacat pada tingkat atom itu proses manufaktur buruk, inklusi, porositas daerah kerja dingin yang sangat berlebih, atau pendinginan tidak tepat yang menghasilkan mikrostruktur lemah dan tegangan sisa. Dan pertanyaan kedua, peran struktur atom terhadap sifat material. Yang di sini peran ini terbagi menjadi 3 juga: konfigurasi atom dan jenis ikatan. Konfigurasi atom dan jenis ikatan logam ion kovalen, yaitu menentukan kekuatan, kekerasan, dan keulatan atau ketahanan. Misalnya, ikatan kovalen atau ionik umumnya lebih kaku, tetapi lebih utuh, lebih rapuh dibanding ikatan logam yang memberi keulatan atau ketahanan. Kemudian peran yang kedua yaitu susunan kristal atau kurung FCC, BCC, HCP, itu dapat mempengaruhi mekanisme deformasi dan mobilitas dislokasi sehingga menentukan kekuatan dan keulatan atau ketahanan. Dan kemudian yang ketiga yaitu cacat pada tingkat atom, itu dapat disebut sebagai vagansi interstitial dan substitusi. Itu dapat mengubah sifat lokal dan menyediakan jalur untuk difusi atau titik awal korosi. Dan pertanyaan yang selanjutnya, pengaruh difusi dalam material. Difusi mengontrol pergerakan atom atau ion lewat volume kristal atau sepanjang cacat.
lewat volume kristal atau sepanjang cacat. Laju difusi meningkatkan eksponensial dengan suhu menurut hubungan Arrhenius. Pengaruh yang kedua yaitu difusi menyebabkan perubahan komposisi lokal atau bisa disebut segregasi unsur pada batas butir atau korosi galvanik lokal, dan membentuk fase baru, presipitasi atau pertumbuhan oksida atau karbida yang mengubah sifat mekanik. Selanjutnya, pengaruh yang ketiga, dalam konteks korosi, difusi ion atau oksigen penting untuk pembentukan atau perusakan lapisan pasif dalam proses panas. Difusi menentukan keberhasilan pengerasan atau presipitasi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Peran dislokasi terhadap kekuatan material. Peran dislokasi ini terbagi menjadi 3 juga, yaitu yang pertama, dislokasi adalah cacat garis pada kisi kristal yang memungkinkan deformasi plastis. Mobilitas dislokasi menentukan bagaimana material mengalami regangan plastis. Pembagian yang kedua, menghambat gerak dislokasi, bisa juga disebut dengan melalui pengerasan regangan, pengerasan larutan, atau penghalusan butir atau penguatan endapan. Menaikkan kekuatan tetapi biasanya menurunkan ketahanan. Pembagian yang ketiga, tingginya densitas dislokasi akibat pengerjaan dingin. Jadi tempatnya terlalu dingin sehingga meningkatkan kekuatan work hardening, tetapi sisa tegangan dapat memicu retak bila lingkungan korosif ada. Dan pertanyaan yang kelima, keterkaitan antar konsep struktur atom, difusi, dislokasi, dan failure atau kegagalan produk. Jadi struktur atom atau isi menentukan mekanisme dislokasi, mudah atau sulit bergerak, dan jalur difusi interstisial. Jadi di sini analisis keterkaitan antar konsep, ya. Di sini diagram rantai keterkaitan struktur atom, lanjut membentuk jalur untuk difusi atom korosif, terus lanjut difusi mempercepat korosi, dan selanjutnya dislokasi bergerak lebih mudah, lanjut deformasi plastis, baru failure, kegagalan produk, seperti gambar yang di samping. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau yang terakhir, solusi komprehensif. Solusinya ialah dalam pemilihan material dipilih paduan dengan ketahanan korosi dan kekuatan sesuai stainless atau paduan korosi tahan, atau gunakan perlakuan permukaan, pelapisan nitrocarburizing, energizing untuk meningkatkan tahan korosi dan aus. Yang kedua, proses memanufaktur, optimalkan kontrol kualitas produksi inklusi atau porositas
Gunakan perlakuan panas yang sesuai untuk mengontrol ukuran butir dan mengurangi densitas dislokasi yang berbahaya. Tambahkan proses relief, tegangan, dan penghalusan butir untuk keseimbangan kekuatan keulatan. Lingkungan atau operasi. Jadi lingkungan ini harus ditentukan juga, yang seperti terhindar, kurangi paparan lingkungan korosif, kontrol medium, inhibitor korosi, desain ulang untuk menghilangkan celah yang memicu korosi celah, dan turunkan tegangan kerja bila mungkin. Jika terapkan inspeksi periodik NDT pada area kritik untuk deteksi awal korosi retak. Jadi kesimpulannya ialah kegagalan produk industri dalam kasus ini yaitu disebabkan oleh kombinasi 3 faktor utama, yaitu material yang tidak cukup kuat dan material tidak cukup kuat dan korosi yang merusak material secara progresif, dan yang terakhir proses manufaktur yang kurang tepat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga manusia, tempatnya salah dan dosa. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.